Kini, polisi telah menetapkan Tumian alias Sunarto sebagai tersangka. Rupanya soal warisan yang menyebabkan Tumian tega menghabisi ibu kandungnya sendiri. Ini permasalahan warisan, yang tanah yang sudah dijual oleh pelaku, kemudian digunakan dengan pelaku dan istrinya, sehingga dari 118 juta kurang lebih tinggal 10 juta. Nah, kemudian ditagih-tagih ibunya, nah mungkin kalap dan akhirnya dia membabi buta membunuh ibunya di pagi hari kurang lebih pukul 6 sampai dengan 6.30 pagi. Tim menyingkap tabir sempat bertemu dan mewawancarai Tumian alias Sunarto di Mapolres Kendal. Kepada kami, Tumian tak mengakui kalau dirinya telah menghabisi nyawa ibunya. Saya dituduh difitnah. Fitnah sama siapa? Sama oknum. Apa? Oknum. Oknum apa? Ya nggak tahu lah. Oknum siapa? Jadi nggak kalau tahu. menurut Mas ceritanya gimana? Siapa yang membunuh? Saya nggak tahu. Saya kan mau ke rumah ibu saya. Terus ibu saya ki sudah dianya orang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Siapa saya mau ke rumah ibu, mau kerja ke rumah ibu, ke sawah ibu saya. Kok sabitnya bisa di situ gimana? Saya melihat ibu saya sudah tergeletak. Saya menolongnya. Sabitnya? Di apa? Di Iya, apa apa ditaruh? di embed, ditaruh embed. Sabitnya ditaruh ember. Ember. Tapi ada darahnya ibu sabitnya. Saya nggak tahu. Jadi yang pakai sabit siapa? Ya saya langsung saya taruh di embed, terus saya menolong ibu saya. Meski sejumlah bukti sudah menguatkan keterlibatan dirinya, namun tersangka satu ini bersikeras tidak mengakui perbuatannya. Bukti sudah kuat, polisi pun telah menetapkan Tumian alias Sunarto sebagai tersangka pembunuh ibu kandungnya, Suratmi. Dasar kepala batu, hingga saat ini Tumian alias Sunarto tak pernah mengakui perbuatannya itu. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Siapa saya mau ke rumah ibu saya. Itu bukan ibu saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Palingan dong Mas. Saya nggak tahu. Dalam proses penyidikan keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Tumian alias Sunarto, tersangka pembunuh Suratmi, ibu kandungnya, benar-benar kepala batu. Ketika kami tanya soal apa yang dilakukannya kepada sang ibu saat di Puskesmas Cepiring, inilah jawaban Tumian. Jadi gimana? Saya ngelap lambenya ibu kan ada darah yang menetes Darah dari di bibir ibu saya. dilap terus. Saya lap sama tangan saya. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Soalnya setelah Mas datang jenguk ibu, ternyata habis itu selangnya copot. Enggak. Jadi yang nyopot selang siapa Mas? Enggak copot. Iya, nggak habis Mas jenguk, nggak Iya, lama. iya. Pas dicek oleh suster selangnya copot. Enggak. Habis itu ibu meninggal. Enggak benar itu. Jadi bukan Mas yang nyopot. Bukan. Yang nyopot selang segede yang perawat itu. Begitu pula saat kami tanya soal noda darah di bajunya yang identik dengan darah korban. Saya nggak tahu itu bukan Baju? itu bukan baju saya. Tapi di rumah Mas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Palingan dong Mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu itu baju emas apa nggak tahu? Itu bukan baju saya. Oh yang baju biru bukan baju emas. Iya. Baju siapa jadinya? Saya nggak tahu. Tapi ada di rumah emas. Ya, tapi saya nggak tahu itu bukan baju saya. Meski demikian, tak jadi masalah bagi polisi soal keterangan bohong tersangka.
Jadi hingga saat ini si pelaku masih tidak mengakui, bahkan dengan terangnya barang bukti yang sudah kami paparkan, si pelaku sendiri tidak mengakui. Namun tidak masalah, karena dalam proses penyidikan keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Dengan adanya barang bukti yang sudah nyata ini di depan mata, yang juga kita terangkan dalam alat bukti kita, cukup untuk kita menjerat Tumian dengan Tumian alias Sunarto dengan pasal 340 yang mana merupakan pembunuhan berencana. Kini, Tumian alias Sunarto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari beberapa hasil gelar perkara akan menentukan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 340 pembunuhan berencana, di mana sanksi hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Di rumah inilah selama ini Suratmi, ibu kandung tersangka, tinggal. Sehari-hari Suratmi hidup dari sisa harta peninggalan suaminya. Peristiwa berdarah telah terjadi di keluarga ini. Sang ibu pun akhirnya tewas di tangan anak durhaka yang telah menghabisi uang warisan. Tumian alias Sunarto memang anak durhaka. Bukan hanya uang warisan jatah sang ibu yang telah dihabisinya, nyawa ibunya pun ikut dihabisinya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.